Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali. Dan renungan kita hari ini adalah dikecam oleh Allah. Dikecam oleh Allah. Lawan dari dikecam adalah diperkenan atau perkenanan. Kita mau menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah, karena itu adalah segala-galanya buat kita. Kita tidak mau menjadi pribadi yang dikecam oleh Allah. Dan hal yang terburuk bagi seorang manusia adalah kalau dia dikecam oleh Allah. Di Alkitab, Yesus menjelaskan bahwa Yesus mengecam golongan-golongan tertentu. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang jelas dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam nats yang kita baca, mengapa golongan tersebut, kota tersebut dikecam? Karena tidak bertobat. Sekalipun Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat di kota tersebut, mereka tidak mau bertobat. Tidak bertobat adalah tidak berbalik kepada Allah. Tidak mau berbalik kepada Allah, dikatakan sekalipun ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi ada orang-orang tertentu atau golongan tertentu yang tidak mau bertobat, sekalipun sudah diberi kesempatan, sekalipun sudah menerima anugerah Tuhan, sekalipun sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang-orang tersebut mendapatkan banyak dari Tuhan, tetapi tidak juga bertobat. Itu sebabnya Yesus mengecam. Mungkin ada orang-orang yang sudah diampuni, sudah disembuhkan, sudah ditolong berkali-kali oleh Tuhan. Ditolong di dalam masalah kehidupannya, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak ditolong oleh Tuhan. Tetapi setelah ditolong tidak bertobat. Orang-orang demikian Allah mengecam. Pada satu ketika di kolam Bethesda, ada seseorang yang sakit sudah 38 tahun sakit dan tidak ada seorang pun yang menolong. Lalu satu ketika orang tersebut berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menawarkan kesembuhan dan orang tersebut sembuh. Dalam Yohanes 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang tersebut disembuhkan. Setelah sembuh, orang tersebut pergi, dia kembali di dalam aktivitas kehidupannya dan satu ketika dia berjumpa dengan Tuhan di dalam bait Allah. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Jadi Allah menginginkan ketika seseorang sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, maka orang tersebut hendaknya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan mengampuni kita. Dan ada waktu-waktu di mana memang Yesus mengecam seseorang karena seseorang tersebut tidak mau bertobat, tidak menghargai anugerah Allah, dan tidak mau mengucap syukur atas pemberian-pemberian Allah. Ada juga orang-orang yang sudah menerima karunia-karunia rohani sedemikian, bahkan mungkin sudah dipakai Tuhan hidupnya, tetapi orang tersebut tidak menghargai anugerah Tuhan tersebut. Orang-orang tersebut juga dikecam oleh Tuhan. Di dalam Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Orang-orang yang demikian juga dikecam oleh Allah, bahkan Allah berkata dengan keras, orang-orang demikian dikatakan menyalibkan lagi anak Allah, menghinanya. Dikatakan
mereka tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita belajar menghargai anugerah Allah, kita belajar menghargai pemberian dan semua yang dilakukan Allah di dalam kehidupan kita. Dan bukan dengan senang hati Yesus mengecam seseorang atau sekelompok orang. Bukan dengan senang hati, hatinya pilu. Di dalam kitab Matius 23 ayat 37, ketika dia memandangi kota Yerusalem yang tidak mau bertobat, dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus pilu harus kehilangan anak manusia, pilu harus kehilangan anak-anaknya, harus kehilangan manusia. Jadi bukan dengan senang hati Yesus mengecam dan memberikan teguran atau disiplin, bahkan penghukuman kepada manusia. Sekali lagi, mari kita belajar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai anugerah pemberian Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mau menjadi golongan yang dikecam oleh Allah. Mari kita menghargai anugerah Allah, kesempatan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara hidup di dalam pertobatan dan datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita terbuka kepada Allah. Apa yang harus kita pertobatkan, apa yang harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar peka. Tuhan tahu orang yang tahu. Tuhan senang orang yang tahu bersyukur. Tuhan senang orang yang tahu bersyukur. Mereka tidak memberontak, mereka meresponi Allah, mereka peduli, mereka mau mendengar, dan mereka mau merendahkan diri. Mari kita belajar. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Pada satu ketika Saul dan Yudas berbuat salah. Petrus pun berbuat salah. Tetapi Saul dan Yudas setelah berbuat salah, mereka menyadari kesalahan mereka, mereka menyesal, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka masuk kepada golongan orang yang dikecam, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan Petrus. Petrus juga melakukan kesalahan. Dia menghujat Tuhan. Tetapi setelah menyesal dia bertobat. Dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan Petrus kembali kepada Yesus. Petrus tidak menjadi orang yang terhilang. Dia tidak dikecam. Bahkan Yesus memberikan perkenanan kepada Petrus. Allah senang kepada orang-orang yang bertobat. Allah senang kepada hati yang bertobat. Sekali lagi, orang yang belum mengenal Tuhan, mereka harus bertobat. Orang yang sudah mengenal Tuhan harus hidup di dalam pertobatan. Orang yang sudah melayani juga harus hidup di dalam pertobatan, karena kita tidak ada yang sempurna. Kita terus belajar menjadi serupa dengan Kristus, dan kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, menghargainya, dan mari kita meresponi Allah. Allah senang kepada kita yang mau mendengar dan meresponi Allah. Dan Allah pilu kalau harus melihat orang-orang yang terhilang, orang-orang yang harus mengalami penghukuman. Dan pilihan ada di dalam tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami atas kesempatan-kesempatan anugerah yang Allah berikan kepada kami. Tolong Tuhan agar tidak ada seorang pun dari kami yang mengeraskan hati, baik kami yang belum mengenal Tuhan atau kami sudah hidup di dalam Tuhan, bahkan kami sudah melayani. Kami semua sama harus menghargai anugerah Allah, harus berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat dan kembali dan datang kepada Engkau Tuhan. Tolonglah kami agar perkenanan Allah itu turun kepada kami dan kami tidak menjadi orang-orang yang dikecam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati.